Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Ika, calon penyuluh anti korupsi. Saat ini saya akan sharing atau berbagi mengenai nilai-nilai penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Kita mulai yuk dengan PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint sudah siap. Sekarang kita mulai belajar mengenai penanaman nilai-nilai korupsi sejak dini. Mengapa nilai-nilai anti korupsi perlu ditanamkan, terutama kepada anak-anak muda atau anak-anak kecil dari level SD, kemudian SMP, karena membangun karakter anak itu harus dimulai sejak dini. Apabila sejak dini mereka sudah diajari dengan berbagai karakter, terkait dengan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan ke depannya mereka mempunyai sikap yang lebih baik, yang nantinya bisa mencegah mereka dari melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan koruptif. Kemudian selain itu, penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini akan membuat anak-anak memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk dari lingkungan, yang pada akhirnya nilai-nilai yang ditanamkan itu dapat membantu mereka untuk menghindarkan diri dari praktek-praktik korupsi. Kemudian apa itu nilai-nilai anti korupsi? Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Yang pertama adalah jujur, peduli, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, disiplin, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi itu sangat berkaitan erat dengan integritas. Jadi bisa dibilang bahwa nilai-nilai anti korupsi itu merupakan nilai-nilai yang membentuk integritas. Jadi kita perlu tahu dulu apakah itu integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Jadi tingkah laku kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Kemudian sesuai juga dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai itu bisa berasal dari kode etik. Kalau di instansi pemerintah, seperti instansi pemerintah saya itu memiliki kode etik pegawai inspektorat. Kemudian nilai-nilai itu bisa berasal dari nilai agama, kemudian nilai yang berlaku di masyarakat, atau nilai moral pribadi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai nilai-nilai anti korupsi tadi. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah tindakan yang lurus, tidak berbohong, tidak curang. Jadi dia mengatakan sesuatu secara apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau ditambahi atau dikurangi. Kemudian selanjutnya adalah peduli. Peduli itu sikap memperhatikan, menghiraukan, mengindahkan, dan tidak cuek. Jadi terhadap apa yang ada di sekeliling kita, kita tidak bersikap cuek. Kita mengindahkan, kita menghiraukan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab berarti menerima segala sesuatu sebagai konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Jadi ada istilah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus siap dengan konsekuensinya. Selanjutnya adalah sikap anti korupsi yang keempat adalah kerja keras. Kerja keras itu bisa diartikan sebagai kemauan, ketekatan maupun ketekunan. Jadi dorongan dalam diri kita, semangat untuk menyelesaikan sesuatu
sampai sesuatu itu selesai. Kemudian sikap anti korupsi yang kelima adalah mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Jadi berusaha menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Kita harus merasa bahwa kita mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kita mampu, kita bisa, dan kita berusaha tanpa bergantung atau mengandalkan orang lain. Kemudian sikap anti korupsi yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin artinya ketaatan pada peraturan. Jadi apa yang sudah ditetapkan itu berusaha sekuat tenaga kita ikuti. Itu merupakan salah satu pengertian dari disiplin. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sederhana. Sederhana itu sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak dilebih-lebihkan, tidak ngoyo, segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Sikap anti korupsi yang ke-8 adalah berani. Berani artinya tidak takut, tidak gentar, memiliki rasa percaya diri yang besar. Jadi kita harus kita harus tidak gentar, tidak takut terhadap apapun, karena kita yakin ada Allah yang senantiasa melindungi kita. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita mampu. Kita percaya bahwa kita bisa. Kita harus tidak gentar. Itu yang harus dimiliki, harus ditanamkan pada generasi-generasi selanjutnya. Jadi biar mereka bisa bersaing untuk kedepannya. Mereka berani mengungkapkan kejujuran, berani mengungkapkan kecurangan. Jadi ketika mereka dewasa, mereka tidak takut apabila melihat ada sesuatu yang salah di sekitar mereka, mereka berani untuk mengungkapkan. Kemudian sikap anti korupsi yang terakhir adalah adil. Adil itu tidak memihak, tidak berat sebelah. Jadi memberikan sesuatu sesuai dengan haknya itu juga termasuk definisi dari adil. Yang setelah tadi kita membahas pengertian mengenai pengertian nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari 9 nilai tadi, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contohnya. Yang pertama, contoh perbuatan jujur. Misalnya ketika di sekolah kita tidak mencontek. Jadi kita mengerjakan ulangan sesuai dengan kemampuan kita. Sebelumnya kita sudah berusaha, kemudian setelah itu ketika ulangan kita semampunya kita kerjakan sesuai kemampuan kita, tidak mencontek, tidak bertanya ke sana kemari. Itu merupakan salah satu contoh kejujuran. Kemudian sejak dini mungkin kita harus menanamkan pada diri anak-anak kita, diri kita untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain. Jadi kita memberi contoh pada mereka. Kita memberi contoh pada mereka untuk membiasakan diri minta izin apabila ingin meminjam sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah contoh sikap peduli. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam belajar gitu, teman-teman bisa untuk membantu mengajari mereka. Jadi biar mereka yang kesulitan belajar tidak semakin ketinggalan pelajaran. Kemudian setelah itu, kalau ada teman yang sakit, kita tengok, itu juga merupakan salah satu contoh sikap peduli. Kemudian contoh nilai anti korupsi tanggung jawab. Contohnya adalah terkait dengan kegiatan sekolah ya, terkait dengan kegiatan sekolah.
Misalnya ada jadwal piket, sudah dibagi oleh wali kelas jadwal piketnya. Nah, itu semaksimal mungkin kita harus melaksanakannya. Jadi kita berusaha untuk datang lebih pagi atau pulang lebih sore untuk melaksanakan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh wali kelas. Kemudian contoh sikap anti korupsi kerja keras. Itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi sebagai siswa untuk memperoleh nilai yang tinggi, kita memang harus belajar, tidak ada cara lain, belajar dan berdoa. Jadi ada ikhtiar, tidak serta-merta kita bisa langsung dapat nilai tinggi, tapi semuanya melalui proses, yaitu proses belajar, kemudian juga berdoa. Yang selanjutnya adalah contoh sikap, contoh tindakan anti korupsi mandiri, yaitu misalnya teman-teman mendapat tugas dari guru gitu, tidak perlu menunggu teman yang lain jadi baru kita contoh, tidak perlu. Jadi kita harus berusaha untuk mengerjakan sendiri. Kita harus yakin kita mampu. Jadi sedini mungkin kita harus memiliki keyakinan bahwa kita mampu, kita tidak bergantung pada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah contoh sikap disiplin. Bagi siswa, contoh sikap disiplin itu adalah datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus selanjutnya, contoh sikap sederhana. Sederhana ini kita bersikap proporsional apa adanya, sesuai kemampuan. Jadi ketika tahun ajaran baru, itu mungkin ada beberapa teman kita yang memiliki tas baru, kemudian sepatu baru, baju sekolah, baju seragam baru. Kita tidak perlu mengikuti gaya hidup seperti itu. Jadi jikalau sepatu kita masih bagus untuk dipakai, tas kita masih bagus untuk dipakai, seragam kita masih bagus untuk dipakai, bisa kita pakai lagi. Dan kita tidak perlu melihat, oh teman saya itunya baru. Kita harus terbiasa untuk melihat ke bawah agar kita senantiasa selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita selama ini. Kemudian selanjutnya adalah sikap berani. Contoh sikap anti korupsi berani. Berani itu contohnya mengakui kesalahan. Jadi seumpama kita di rumah tidak sengaja memecahkan piring atau gelas gitu. Jadi ketika ibu bertanya, oh ini siapa yang memecahkan piring? Kita dengan berani menjawab, oh itu saya tidak sengaja memecahkannya dan saya minta maaf. Jadi sebagai konsekuensinya juga kita bersihkan. Jadi kita tidak takut untuk ngomong ketika kita salah. Kita tidak usah takut dimarahi orang tua karena kalau kita berbohong kita pasti akan dimarahi Allah dan hukuman Allah tentu jauh lebih berat daripada hukuman orang tua. Jadi sedini mungkin kita harus menerapkan dalam diri sendiri bahwa ada Allah yang jauh melebihi apapun yang harus kita takuti. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh sikap anti korupsi adil. Ini yang terakhir, sikap anti korupsi yang terakhir yaitu adil. Contohnya kita hidup secara seimbang. Jadi sebagai siswa kita dituntut untuk belajar, tapi kita juga perlu beristirahat, kita perlu tidur, kita perlu makan, dan tidak lupa terutama kita harus senantiasa rajin beribadah, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi penjelasan mengenai nilai-nilai anti korupsi dan contoh-contohnya. Semoga teman-teman paham dan kita bertemu lagi dalam sesi selanjutnya, insya Allah masih dalam terkait hal yang
terkait pemaparan atau hal guna memberantas tindak pidana korupsi dari sedini mungkin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan isi komentar ya, serta isi dokumen penilaian untuk kita nilai dan kita untuk mengetahui apakah pemaparan kita sudah sesuai atau sudah baik, sehingga untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.